Bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Santi, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom Bincang Komunikasi, sebuah podcast resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan menjawab seluruh rasa ingin tahu sahabat Buleleng tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Masih di ruangan Buleleng Comment Center Dinas Kominfo Santi bersama saya Chandra Asih dan rekan saya. Dan saya Merina. Dan kali ini kami sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten dan untuk menjawab rasa ingin tahu sahabat Buleleng. Nah, tapi sebelum kita mulai untuk podcast pada hari ini, jangan lupa untuk sahabat Buleleng untuk selalu mengonsumsi air minumnya Buleleng di segala aktivitasnya. Budaya Bali Age yang ada di Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik yang berbeda dan unik di antaranya budaya Bali lainnya. Kebudayaan tersebut merupakan warisan leluhur yang secara turun-temurun telah memberikan nuansa tersendiri dalam setiap aktivitasnya kepada masyarakat. Baik, untuk sahabat Buleleng, siapakah narasumber kita pada hari ini? Dan untuk rekan saya Merina akan memberikan bocoran sedikit mengenai narasumber pada kita pada hari ini. Dan untuk Merina disilakan. Baik, terima kasih. Baik, untuk narasumber pada kali ini kita bersama dengan Bapak Dr. Iputu Mardike, SPD MSc, selaku akademisi dosen antropologi dari STAH Empu Kuturan Singaraja. Beliau pada tahun 2011 menempuh pendidikan S1 Pendidikan Agama Hindu di STK IPAH Singaraja. Pada tahun 2013 menempuh pendidikan S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan di Unhi Denpasar. Dan untuk tahun 2024, beliau menempuh pendidikan S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan di Unhi Denpasar. Untuk pengalaman kerja yang dimiliki oleh beliau yaitu pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi wartawan Bali Express Jawa Post Group. Untuk 2016 sampai sekarang juga menjadi dosen Prodi Ilmu Komunikasi di STAH Empu Kuturan Singaraja. Serta untuk tahun 2020 sampai sekarang beliau menjadi Humas STAH Empu Kuturan Singaraja. Beliau juga memiliki penelitian serta artikel yang diterbitkan. Yang terbaru pada tahun 2021 berjudul Eksistensi Tradisi Ngaga di Desa Pedawe di Tengah Alih Fungsi Lahan. Untuk 2022 berjudul Membangun Minat Menenun Pemertahanan Tenun Ikat di Tengah Krisis Regenerasi di Desa Jula. Serta beliau juga mendapatkan penghargaan pada tahun 2017 di acara Temu Karya Ilmiah Dirjen Bimas Hindu di Lampung dan mendapatkan juara 1 lomba resensi buku. Baik, itu dia sedikit pemaparan prestasi serta penghargaan yang dimiliki oleh beliau. Baik, sebelum berlama-lama lagi, mari kita menuju ke narasumber kita pada kali ini, Bapak Mardike. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah mau datang pada podcast kali ini. Selamat pagi Dek Merina, selamat pagi Bu Chandra. Selamat pagi Bapak. Baik, untuk mari kita mulai Bapak. Oke. Pertanyaan pertama yaitu, bisa nggak Pak dijelaskan secara singkat apa sih itu budaya Bali Age dan bagaimana sejarahnya berkembang di Bali Bapak? Ya, terima kasih sahabat Bikom. Tentu senang sekali ya bisa bincang-bincang di sini. Ini kesempatan langka bagi saya untuk bisa sharing-sharing, diskusi, ngobrol-ngobrol dengan host yang cantik-cantik ya. Jadi kalau kita berbicara Bali, sebenarnya banyak yang mungkin belum ngeh ya. Karena kalau di Bali itu sebenarnya kita masih ada budaya Bali Age, kemudian Bali modern lah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih sejarahnya Bali Age itu bisa terbentuk kan seperti itu. Nah, jadi berdasarkan berbagai macam reference riset yang dilakukan oleh para ahli seperti Thomas Rutter yang seorang akademisi antropologi dari Australia,
yang melakukan riset di berbagai wilayah Baliage di Bali terutama, memang kita flashback ya ke belakang bahwa Baliage itu sebenarnya lahir merupakan perkawinan antara bagaimana penduduk Bali mula, artinya Bali sebelum masuknya Majapahit, sebelum mendapat pengaruh Hindu dari Majapahit, kemudian bagaimana mereka melakukan semacam perkawinan ya, yang sudah sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama sehingga melahirkan yang disebut dengan Baliage. Jadi kisahnya seperti ini, ketika abad ke-8 Resi Markandeya beliau datang ke Bali bertujuan untuk menata kehidupan keagamaan masyarakat Bali. Jadi beliau juga mengajak pasukan dari Gunung Raung yang disebut dengan Wong Aga. Nah, Wong Aga ini jumlahnya hampir ribuan. Jadi Wong Aga itu artinya masyarakat penduduk di kaki Gunung Raung. Nah, pada abad ke-8 itu Resi Markandeya datang dengan tujuan menata kehidupan Bali dan sempat gagal karena pasukannya mengalami musibah. Banyak yang meninggal karena sakit sehingga upaya itu gagal. Akhirnya beliau balik ke Jawa untuk melakukan kalau ibaratnya sekarang melakukan evaluasi lah kenapa gagal. Melakukan tapa beratan dan akhirnya beliau mendapatkan semacam pawisik seperti itu agar sebelum datang ke Bali ingin menata kehidupan masyarakat Bali setidaknya ada menanam pancadatu kan seperti itu. Nah, kemudian beliau datang untuk kedua kalinya melakukan semacam penanaman pancadatu yang dilakukan yang kita kenal Purba Sakhi sekarang. Nah, kemudian beliau juga tinggal di desa Merabas Hutan di Sarwade yang sekarang disebut dengan Desa Taru Gianyar. Nah, dari sanalah pasukan beliau Wong Age itu menyebar, kemudian melakukan interaksi dengan Bali Mula. Bali Mula ini artinya masyarakat lokal yang belum mendapatkan pengaruh dari masyarakat Wong Age. Nah, lambat laun karena panjangnya proses interaksi hingga akhirnya mereka kawin, beranak pinak, dan inilah yang melahirkan masyarakat Baliaga. Nah, itu. Jadi masyarakat Baliaga ini apa karakteristiknya sehingga mereka begitu bisa dikatakan agak sedikit berbeda. Jadi berdasarkan riset-riset dari seorang Thomas Rutter dan beberapa ilmuwan lainnya yang mempelajari Baliage terutama, memang karakteristik dari masyarakat Baliage itu adalah pertama dia tidak berkonsultasi dengan sulinggih atau pendeta. Jadi mereka tidak dalam tata ritual keagamaan itu mereka tidak berkonsultasi dengan sulinggih. Lalu dengan siapa? Mereka biasanya memiliki konsepsi uluapan. Nah, uluapan ini biasanya ada yang namanya Balian Desa juga. Jadi seluruh tata ritual di desa-desa yang bercorak Baliage itu biasanya mereka dipimpin oleh seorang Balian Desa. Itu biasanya. Balian Desa itu proses pemilihannya juga lumayan ketat. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, selain tanpa berkonsultasi dengan sulinggih, mereka juga tidak mengkremasi jenazah atau membakar mayat. Kalau kita di Bali dataran yang sudah kena pengaruh Majapahitan kan pasti yang namanya ngaben ya, ada. kremasi, membakar. Nah, kalau masyarakat Baliage dia itu lebih ke mengubur jenazah karena mereka lebih condong ke Waisnawa sehingga menghormati. Jadi kalau misalnya dibakar, jenazah itu dibakar, abunya asapnya naik ke atas, dianggap mengotori pura dan sebagainya. Sehingga mereka lebih memilih mengubur. Kemudian yang menarik juga, sistem kekerabatan tata pemerintahannya itu mereka mengenal yang namanya uluapan. Uluapan itu artinya strata sosial berdasarkan senioritas perkawinan. Jadi tidak lagi memilih pemimpin berdasarkan kecerdasan, tapi berdasarkan senioritas perkawinan. Karena dari sana akan berpengaruh terhadap tata kehidupan ritual. Jadi tidak mungkin orang yang baru nikah tiba-tiba jadi kubayan gitu misalnya. Tiba-tiba jadi jero bau, jero pengenam dan sebagainya. Nah, itu butuh proses. Sehingga diimbangi dengan kematangan religi, kematangan dari sisi psikologi dan kematangan dari sisi bagaimana mereka kehidupan sosialnya.
Nah, selain tidak berkonsultasi dengan Sulinggih, kemudian tidak membakar mayat, kemudian memilih pemimpin berdasarkan senioritas, mereka juga tata ritual daur hidupnya juga menarik untuk kita pelajari karena ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan Bali dataran pada umumnya yang mendapat pengaruh Majapahit. Jadi seperti itu. Itu cikal bakalnya kenapa di Bali ada tradisi-tradisi yang berkaitan dengan budaya Baliage. Nah, yang menarik di Buleleng kita mengenal, kalau tidak salah ada 5 desa di Baliage di Kecamatan Banjar, yaitu yang kita kenal dengan SCTPB. Ada Sidetape, Cempage, Tigawase, Bedawe, dan Banyu Seri. Nah, kemudian kalau di wilayah Kecamatan Tejakula, kita mengenal ada 2 desa Baliage, yaitu desa Sembiran, kemudian desa Julah, seperti itu. Kalau kemarin saya riset disertasinya di Julah. Seperti itu, Bu Chandra dan Dek Mary. Jadi, ya silakan Merina. Jadi sangat panjang ya Pak ya dari sejarahnya itu. Jadi, nah seperti yang kita tahu kalau perkembangan globalisasi ini kan sudah sangat pesat Pak ya, dan memang era modernisasi itu juga sangat berkembang. Menurut Bapak, mengapa pelestarian budaya Baliage ini sangat penting dalam konteks modern saat ini, apalagi di tengah globalisasi yang sangat-sangat? Nah, ini berdasarkan riset yang saya lakukan ya kemarin di Julah. Misalnya, Julah salah satu desa Baliage yang sangat memperhatikan identitas kejulahannya seperti itu. Nah, jadi kalau masyarakat Julah misalnya, yang saya sebagai ambil contohnya ya, karena di Baliage di Bedawe juga banyak. Nah, jadi kalau masyarakat Julah itu mereka memperhatikan tata kehidupannya itu karena mereka sangat takut dengan hal-hal yang berbau hukuman secara niskala. Nah, kenapa? Ya, tentu ada semacam keyakinan mereka setia menjalankan warisan leluhurnya. Jadi mereka setia menjalankan tradisi yang mereka warisi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Nah, mulai dari masyarakat dari lahir sampai meninggal pun mereka ada tata aturannya. Nah, kemudian saya melihat justru di sana meskipun dia sebagai desa Baliage yang berada di pinggir jalan, mereka tidak menutup diri dengan perubahan. Akan tetapi itu tidak sampai mengubah sendi-sendi kehidupan ritual mereka sebagai masyarakat Baliage. Jadi mereka tidak menutup diri dengan adanya perubahan globalisasi. Mereka menggunakan HP, kemudian mereka bekerja keluar, kemudian pendidikan mereka semakin bagus. Kan tetapi yang menarik adalah mereka tetap punya semacam komitmen, punya semacam keyakinan bahwa tradisi itu harus tetap dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya dalam tata perkawinan gitu misalnya. Kalau di Julah itu sebagai desa Baliage, mereka sangat memperhatikan, sangat menghindari yang namanya poligami, poliandri. Di tengah sekarang kehidupan orang kan begitu mudahnya kawin cerai. Tambah lagi dengan perkembangan teknologi yang membuat kehidupan orang menjadi semakin hedon, kemudian interaksi dengan dunia luar itu semakin gampang, sehingga begitu mudahnya pengaruh-pengaruh negatif masuk. Tapi yang justru saya lihat di Julah ini sebagai salah satu desa Baliage, mereka tetap melihat bahwa globalisasi tidak bisa dibendung, tetapi mereka punya kewajiban untuk tidak terpengaruh, tidak mengubah karakteristik kebudayaan mereka. Jadi itu menandakan bahwa kehidupan globalisasi tidak sepenuhnya membuat masyarakat Julah itu tercerabut dari keyakinannya, tapi justru semakin menguatkan. Hanya saja kalau dulu mungkin mereka bekerjanya hanya di internal rumah desa adatnya saja, tapi sekarang sudah banyak yang bekerja keluar. Tapi begitu mereka pulang, mereka kembali memperhatikan budaya-budaya lokal mereka. Termasuk dalam urusan perkawinan misalnya, mereka sebisa mungkin pasti akan berupaya untuk kawin dengan sesama orang Julah. Karena apa? Karena pertimbangannya adalah kalau menikah keluar Julah, misalnya pria Julah menikahi luar Julah, maka konsekuensinya gadis luar Julah itu wajib menjalani prosesi penjulahan yang panjang dan biaya besar gitu. Sehingga itu tradisi inilah yang membuat mereka sebisa mungkin ya
Tapi kalau yang namanya kalau sudah cinta, ya, tetap konsekuensinya. Ada semacam konsekuensi yang harus mereka jalani. Nah, itu yang saya lihat. Nah, bagaimana dengan desa-desa di Kecamatan Banjar yang statusnya bercorak Baliaga misalnya? Salah, mereka juga cukup memperhatikan bahwa mereka tidak menutup diri dari globalisasi. Buktinya bagaimana? Desa-desa di kawasan Baliaga di Kecamatan Banjar, mereka menerima kok kehadiran wisatawan. Bahkan mereka dengan bangga menunjukkan bagaimana budaya Baliaga di Pedawe. Mulai menunjukkan rumah adat, kemudian menunjukkan tradisi-tradisinya yang begitu adiluhung, yang tidak bisa ditemukan di Bali pada umumnya. Itu menandakan bahwa globalisasi, kemudian tingginya kunjungan wisatawan yang justru berpotensi untuk mengubah sendi-sendi kehidupan, justru itu tidak terjadi. Jadi ini menandakan bahwa pelestarian budaya Baliaga di tengah globalisasi ini justru masih cukup kuat seperti itu. Nah, gini Kak, Pak Putu ini kan juga selaku dosen ya di Stahumpu Puturan Antropologi. Nah, bagaimana sih peran institusi pendidikan nih seperti di Stahumpu Puturan dalam mendukung dan melestarikan budaya Baliaga nih Pak Putu? Ya, oke. Perannya itu sangat jelas. Kami di perguruan tinggi ya, terutama kan ada yang namanya konsep Tridharma. Tridharma itulah pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi seorang akademisi maupun mahasiswa, Dek Mary pasti tahu ya. Jadi ini kan bagian dari pengabdian kalau secara tidak langsung sebenarnya PKL dan sebagainya. Nah, jadi kalau dosen itu selain mengajar, dia juga punya kewajiban untuk meneliti dan mengabdi. Kalau meneliti, apa yang tiang pribadi yang lakukan untuk Desa Baliaga? Pertama tadi sudah disebutkan di CV. Saya pernah meneliti tentang tradisi Ngaga. Tradisi Ngaga di Desa Pedawe itulah tradisi menanam padi gaga di Desa Pedawe. Dulu terakhir sekitar hampir 47 tahun silam tradisi ini terakhir dilaksanakan. Artinya ada waktu 47 tahun tidak pernah dilaksanakan tradisi menanam padi gaga. Karena apa? Karena ada alih fungsi lahan. Dari banyak masyarakat dulu menanam hasil perkebunan yang dinilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Semisal menanam cengkeh, kopi, coklat. Nah, akan tetapi begitu selama 47 tahun mereka tidak melaksanakan menanam padi gaga, karena padi gaga itu adalah padi yang ditanam di kawasan perkebunan pegunungan yang bisa minim air, tapi ditanam pada saat musim-musim hujan. Beda dengan padi lahan basah, yang memang bisa setiap 3 bulan ada proses. Nah, kalau tipenya. Kalau padi gaga ini kan hanya pada saat momen-momen tertentu dan proses panennya juga panjang, hampir 6 bulan dari menanam. Nah, ternyata ada sebuah pura di Desa Pedawe, itu ada Pura Pucak Sari namanya, yang setiap puja wali mereka wajib menggunakan sarana padi gaga. Nah, maka dari itu selama 47 tahun mereka tidak menanam padi gaga, pemenuhan akan padi itu mereka datangkan dari luar, dari NTT dan sebagainya, karena di Bali kan masih agak jarang. Nah, yang terjadi adalah akhirnya banyak yang trends agar padi gaga yang digunakan sarana itu harus ditanam di tanah Pedawe, kan begitu. Akhirnya menghidupkanlah kembali. Nah, kemudian saya melakukan riset. Jadi dalam konteks Tridharma, khususnya penelitian seorang akademisi itu perlu dilakukan, mengkaji yang berkaitan dengan Baliaga dengan harapan bisa memotret bagaimana masyarakat Baliaga itu mempertahankan kebudayaannya. Nah, selain di Pedawe, saya juga pernah melakukan riset di Desa Julah, selain disertasi, yaitu tentang tenun ikat. Kalau di Julah, tenun ikatnya itu adalah salah satu sarana yang sangat disakralkan dan wajib digunakan pada saat ritus-ritus tertentu, seperti perkawinan. Mereka wajib menggunakan kamen tapih pegat namanya. Jadi kamen tapih pegat itu simbol kesetiaan sebagai seorang pasangan suami istri. Jadi kalau mereka menikah, wajib ada sarana tapih pegat. Begitu selesai upacara perkawinan, tapih pegatnya itu digunakan untuk semacam kalau di Bali itu kebat ya, alas kaki di tempat tidur. Jadi itu mengingatkan bahwa mereka diikat secara simbolik oleh tapih pegat. Nah, kemudian kalau misalnya tidak menggunakan itu, mereka pasti akan khawatir nanti ada apa-apa, perkawinannya tidak langgeng dan sebagainya. Dan
Tapi pegat itu hanya bisa diproduksi oleh orang Jula di desa Jula dan tidak bisa digantikan di tempat lain. Kamennya itulah yang menjadi sarana yang penting dalam berbagai ritual. Kemudian ada sekukup juga untuk digunakan untuk bayi-bayi yang baru lahir sebagai pelindung dari pengaruh-pengaruh negatif. Kemudian ada juga kamen-kamen yang digunakan untuk ritual seperti manesin. Kalau di sana ada perkawinan sedara misalnya antara paman dengan keponakan, wajib menggunakan sarana itu pada saat melasti. Nah, jadi dari riset itu setidaknya tiang pribadi mendapatkan perspektif bahwa Baliaga itu sangat kaya akan nilai-nilai budaya. Dan akademisi punya tanggung jawab moral untuk memotret itu, dan momentum inilah kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh Baliaga. Meskipun mereka berbeda, tetapi ada nilai-nilai luhur yang mereka pertahankan sebagai bentuk upaya menjaga warisan dari budaya leluhur mereka. Jadi seperti itu. Banyak sekali ya untuk tradisi-tradisi yang harus kita gali juga yang ada di Buleleng, mulai Bali Age, dan juga bagaimana kita cara mempertahankannya juga demi untuk melestarikan juga, dan bagaimana kita untuk memperkenalkan lebih lanjut bagaimana apa sih itu Bali Age gitu. Nah, untuk Pak Putu nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya melestarikan budaya Bali Age baik dari segi pendidikan maupun praktek keseharian kepada masyarakat? Menarik sekali pertanyaan. Jadi upaya melestarikan itu di tengah arus globalisasi tentu menjadi perkara yang tidak mudah ya. Ketika misalnya generasi muda itu tidak aware atau tidak peduli lagi dengan budayanya, itu adalah menjadi penanda bahwa tradisi itu bisa tidak langgeng. Nah, kan tetapi tantangan terbesarnya adalah agar masyarakat semakin ingat bahwa mereka mewarisi budaya yang adiluhung yang begitu berbeda dengan budaya yang lain, maka tentu ini harus masuk lewat pendidikan. Jadi kalau di Indonesia, pendidikan itu kan diwarnai juga dengan kearifan-kearifan lokal. Jadi bagaimana budaya-budaya lokal, kearifan lokal itu dikembangkan menjadi bagian dari proses pendidikan juga. Nah, tantangannya adalah tentu pemerintah tidak boleh lepas tangan bagaimana caranya untuk merawat eksistensi dari Baliaga ini. Pertama adalah dari sisi pendidikan, mereka bisa mengintervensi dari sisi kurikulum agar budaya-budaya lokal itu bisa dimasukkan untuk mewariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, ini ada catatan menarik ketika saya riset di Julah juga. Kalau dari sisi Canang Sari di Julah itu kan berbeda dengan Canang Sari Bali Dataran pada umumnya. Jadi kalau Canang Sari Bali Dataran yang mendapat pengaruh dari Majapahit, jadi Hindu Majapahit, kita lihat misalnya Canang Sari itu kan begitu cantiknya ya, di tengahnya ada kembang rampe, kemudian ada bunga merah, bunga pelung atau bunga hitam gitu misalnya, kemudian ada kuning, ada merah dengan posisinya itu. Nah, sedangkan kalau masyarakat Baliaga seperti di Julah, dia cukup menggunakan beberapa komponen seperti buah pinang, kemudian sirih, kemudian ada juga daun intaran. Dan itu mereka taruh tata sedemikian rupa itu sebagai sarana persembahan. Nah, apa hubungannya dengan pendidikan? Jadi masyarakat Julah, terutama guru-guru pendidikan agama ini yang sempat saya wawancara. Jadi mereka sempat ketika mengajar di Julah agak sedikit kaget karena di sana masyarakat tidak terbiasa trisandye misalnya. Karena mereka ada keyakinan bahwa mereka hanya menggunakan salah satu karakteristik dari masyarakat Baliaga itu dia tidak menggunakan mantra. Se itu artinya bahasa lokal. Nah, jadi ketika di sekolah, jadi masyarakat itu sudah mengingatkan kepada guru-gurunya bahwa memang corak berreligi mereka sangat berbeda. Akhirnya itu juga tetap diajarkan mereka membuat canang versi Bali Dataran, tetapi tanpa menghilangkan unsur-unsur bagaimana membuat canang Baliaga gitu. Bagaimana mereka trisandye, tetapi mereka juga diberikan keleluasaan dalam mengimplementasikan budaya-budaya lokal mereka. Nah, itu kalau dari sisi pendidikan. Nah, dari sisi pelestarian budaya, jadi pemerintah bisa mengintervensi pelestarian itu selain dari pendidikan juga bagaimana pengembangan-pengembangan yang lain, terutama memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat untuk tetap percaya diri menggunakan identitas Baliaga mereka. Nah, jangan sampai ada pengaruh-pengaruh dari eksternal yang memaksakan ada proses penyeragaman. Jadi kalau Banten Pejati di sini semestinya harus sama juga di sini. Nah, itu yang justru membuat
kehidupan beragama kita tidak menjadi fleksibel, dan itu yang harus diwaspadai. Tapi biarkan, karena spirit agama itu tumbuh dimanapun dia berkembang, dia pasti akan tumbuh dengan akar budaya. Jadi Hindu misalnya di Tengger, Hindu di Tampung di Kalimantan misalnya, Hindu Karingan atau Hindu di di Ambon, pasti akan berbeda corak beragama mereka. Begitu juga di Bali, meskipun kita satu pulau, tapi corak beragama kita pasti berbeda. Nah, inilah yang harus diakomodir, jangan sampai itu dijadikan sebagai alat untuk memecah belah. Dan caranya adalah dikuatkan kepada generasi muda dalam tata berritual, terutama tentang pemahaman tentang maknanya, sehingga mereka bangga menjadi orang Baliage, tidak merasa mengalami kondisi deprivasi relatif misalnya, atau ketercerabutan atau rasa minder dengan posisi lingkungan di luar. Jadi minder itu misalnya begini, saya kalau keluar desa Jula saya wajib menggunakan daun intaran, tapi orang-orang sembahyang biasanya dia menggunakan bunga gitu. Karena terlalu banyak yang menekan, akhirnya mereka takut gitu. Itu yang harus diwaspadai. Jadi siapapun yang menunjukkan identitas kelokalan mereka sebagai bagian dari berritual, itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita pelajari, sehingga memberikan beragam perspektif dalam kehidupan beragama seperti itu. Itulah tugas pemerintah, agar tidak senantiasa melakukan proses penyeragaman, tetapi juga dalam dunia pendidikan mereka wajib menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk dijadikan sebagai proses pendidikan. Benar Seperti sekali, itu. ya. Kita harus benar-benar untuk menjaga tradisi, Ya. dan juga bagaimana memberikan pengetahuan juga kepada mungkin dari yang terkecil dulu, dari Ya. mulai pendidikan kepada masyarakat juga. Betul. Oke, jadi Pak Putu, jadi kita untuk jeda sebentar. Ya. Nah, untuk sahabat Buleleng, mungkin kita lanjut lagi perbincangan kita, tapi sebelum itu kami jeda sebentar dan kami akan kembali setelah satu ini. Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Baik sahabat Buleleng, kembali lagi di podcast Bikom dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Iputu Mardike SPD MSI selaku akademisi dosen antropologi dari STAH Empu Kuturan. Dan kita langsung saja menyambung yang tadi yang sempat terjeda Bapak ya. Jadi, bagaimana caranya menjaga keseimbangan nih antara pelestarian tradisi Baliage dan dengan perkembangan zaman yang terus berubah, Ya. Bapak? Oke. Kalau saya melihat menjaga keseimbangan itu sangat penting. Jadi di satu sisi jangan sampai masyarakat Baliage itu merasa termarginalkan, artinya terpinggirkan. Padahal pemerintah jika mengetahui bahwa desa Baliage itu adalah sebuah potensi, itu wajib dikembangkan, dieksplor menjadi sebuah bahan berbagai macam riset, termasuk juga pariwisata. Nah, artinya tetap dia dibuka untuk masyarakat, open lah istilahnya. Sama seperti kita Baliage di kawasan Banjar. Jadi begitu desa itu membuka diri, masyarakat di sana begitu mendapatkan banyak manfaat dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi perspektif. Jadi di bawah tahun 90 dulu mungkin di Baliage mereka terkesan menutup diri, tapi begitu dunia pariwisata, desa wisata sudah mulai diaktifkan, itu menjadi peluang terutama bagi desa-desa Baliage untuk memperkenalkan dirinya lebih luas lagi kepada masyarakat, tidak hanya di Bali, tidak hanya Indonesia, bahkan internasional. Nah, secara otomatis banyaknya wisatawan yang datang, masuk, mengeksplor, tentu harus diimbangi dengan upaya menyiapkan berbagai macam akomodasi wisata. Nah, tetapi di balik glamornya dunia pariwisata itu jangan sampai mengubah identitas diri dari masyarakat Baliage itu sendiri. Karena turis datang ke melihat masyarakat Baliage
itu kan sebagai upaya mereka melihat budaya, bukan melihat kemewahan. Salah satu contoh Baliage yang cukup sukses dalam merepresentasikan dirinya itu adalah Desa Tenganan, kemudian Desa Penglipuran, kemudian ada desa-desa seperti Sukawana kalau di Bangli. Nah, Baliage di SCTP di Kecamatan Banjar Buleleng ini juga tidak kalah menariknya. Bahkan ada wisatawan yang sampai berulang kali datang ke sini riset. Bahkan ada seorang profesor yang lahir dalam artian meneliti selama 3 tahun, Prof. Mayuko Hara ya kalau tidak salah. Dia mendapatkan gelar profesornya dari riset tentang mengeluarkan kamus-kamus bahasa Bali, khususnya Pedawe. Dan itu risetnya menarik sekali, meliputi tentang rumah adat dan sebagainya. Nah, artinya begini, dengan membuka diri itu menjadi peluang, menjadi potensi untuk semakin mempersolek diri dan mempertahankan citra identitasnya. Jadi ibarat kalau seperti seorang wanita cantik, di balik kecantikannya itu semakin banyak orang yang tertarik, jangan sampai dia mengubah dirinya dengan rambutnya misalnya disemir gitu misalnya. Tapi kalau dalam konteks kebudayaan tetap dipertahankan meskipun semakin banyak orang mengeksplor. Nah, kemudian pemerintah juga perlu melakukan intervensi terutama dalam upaya pelestarian. Misalnya dari sisi rumah adat, pemerintah harus turun melakukan semacam pilot project bagaimana memotret rumah adat yang sebenarnya, kemudian dijadikan semacam destinasi wisata. Karena sekarang tantangannya adalah di tengah semakin globalnya masyarakat, jadi orang Baliage itu kadang terkait dengan rumah adat mereka mulai perlahan-lahan meninggalkan. Karena kalau dulu rumah adatnya kan terbuat dari bambu misalnya, bahan bakunya atapnya juga bambu, alasnya terbuat dari tanah dan sebagainya. Sekarang dengan berkembangnya arsitektur, mereka membangun rumah yang minimalis dan sebagainya, tentu akan menimbulkan kepunahan. Bagaimana kita mewariskan kepada generasi jika contohnya saja tidak ada? Akhirnya dibuatkan pilot project misalnya seperti rumah adat. Itu penting dan itu tugas peran pemerintah. Termasuk juga bagaimana dari sisi pelestarian tradisi-tradisinya. Sebagai contoh, tarian-tarian sakral yang memang dipentaskan pada saat momen-momen tertentu, tapi juga ada tarian yang sifatnya profan yang digunakan untuk menyambut tamu dan sebagainya. Cobalah tarian yang profan itu bisa dipentaskan di ajang-ajang seperti Pesta Kesenian Bali untuk memperkenalkan masyarakat Baliage di terutama dalam ajang tahunan, ajang terbesar tahunan dalam Pesta Kesenian Bali. Ini kan momentum untuk memperkenalkan tidak hanya tentang Baliage tapi juga masyarakat yang lain. Nah, jadi upaya itu harus tetap berimbang. Pemerintah punya tanggung jawab moral, kemudian masyarakat juga punya tanggung jawab moral yang sama dalam melestarikan. Ketika keduanya bertemu, maka saya rasa pariwisata yang datang ke Bali atau berkunjung ke Baliage itulah pariwisata yang berkualitas. Karena mereka meyakini dengan belajar kebudayaan itu tidak akan merusak alam. Tapi kalau pariwisata yang panorama yang dijual itu rentan sekali. Sebagai contoh misalnya di Jatiluwih itu misalnya. Jadi nanti begitu jadi World Heritage yang berkaitan dengan Sumba, banyak orang yang membangun villa, membangun hotel. Itu kan mengganggu. Itu di Tegalalang misalnya dibangun berbagai macam villa yang orang datang karena keindahannya. Tapi kalau ke tradisi budaya itu akan tetap lestari jika masyarakat tetap mewarisi. Dan inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar semuanya balance seperti itu. Ada pemerintah dan masyarakat ini memiliki peran penting Pak ya untuk pelestarian tradisi ini. Nah, betul. Seperti yang Bapak ketahui, generasi muda sekarang itu sudah ya dibilang tercemar lah sama budaya luar gitu karena ya smartphone yang kayak gitu mereka di sana. Nah, bagaimana cara melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya Baliage ini agar mereka ini tidak lupa kalau mereka ini punya tradisinya itu? Iya, betul. Nah, memang ujung tombak dari sebuah pelestarian itulah generasi selanjutnya. Jadi ibarat sebuah tarian bisa saja punah jika tidak terus ditarikan. Jika tidak terus diwariskan, jika tidak terus dilatih anak-anaknya untuk menari gitu misalnya. Sama seperti menjejahitan bisa saja suatu saat menjadi sesuatu yang langka. Karena sekarang orang banyak membeli banten. Nah, akan tetapi ketika misalnya dilibatkan generasi, tidak hanya generasi muda, bahkan dari kecil pun mereka diperkenalkan. Maka yang terjadi adalah mereka akan ingat dan secara organik akan mengalir bahwa mereka punya tanggung jawab. Nah,
Bagaimana sekarang cara melibatkan itu? Ya tentu harus dibuat semacam paguyuban, kelompok-kelompok. Nah, kalau misalnya saya lihat di Desa Pedawe misalnya ada kelompok Kayoman gitu misalnya yang berperan penting dalam upaya pelestarian. Mereka melakukan pemetaan tradisi, kemudian melakukan penanaman pohon, kemudian mereka melestarikan pohon jake karena di pohon jake itu kan banyak hal nanti ketika dia besar tumbuh menjadi bisa disadap, niranya digunakan untuk gula sampai akhirnya Desa Pedawe itu terkenal dengan gula arennya kan. Nah, itu juga punya peran penting. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu harus ada pendisiplinan. Pendisiplinan itu ya pertama lewat pendidikan formal maupun non formal. Kemudian performalnya lewat pendidikan di sekolah misalnya. Kemudian pendidikan non formal di keluarga. Jadi setiap lingkup terkecil dari keluarga itu wajib mewariskan berbagai macam tradisi yang mereka kenal kepada generasi. Jadi melibatkan. Sama seperti kenapa sekarang kita masih bisa membuat penyor. Karena sejak kecil kita selalu dilibatkan untuk membuat penyor sama orang tua kan gitu. Secara tidak langsung di sana ada proses pewarisan, kemudian proses pembelajaran. Jadi inilah yang harus dilakukan. Kata kuncinya adalah keterlibatan. Jangan sampai ada peran dari kaum tua yang menganggap bahwa yang muda jangan ikut-ikutan. Nah, ini bahaya. Kalau ada gap keterputusan, istilahnya decoupling, maka resikonya adalah generasi muda ibaratnya dia mengalami culture shock. Jadi kaget dia, ada kekagetan budaya. Ketika diminta membuat ini dia nggak bisa, itu membuat nggak bisa. Karena ada keterputusan warisan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka dari itu tentu kembali lagi pendidikan formal punya peran. Pemerintah punya peran untuk melakukan pendisiplinan terhadap generasi muda yang terutama yang entahkah itu Baliaga atau Bali Dataran. Kalau tidak seperti itu, maka konsekuensinya banyak tradisi yang akan hilang. Terutama bahasa. Bayangkan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia misalnya karena sebagai bahasa nasional, tapi melupakan bahasa ibu kita, bahasa daerah, maka akan banyak kata-kata yang perlahan punah. Ya enggak? Benar. Itu pasti. Contoh misalnya kalau generasi kakek saya, bapak saya, mereka masih mengenal dengan kata-kata kosakata yang berkaitan dengan dunia pertanian seperti gau, kis-kis, lampit dan sebagainya. Coba sekarang ditanyakan ke Gen Z, mereka tahu nggak? Itu menandakan bahwa kata-kata bisa saja punah jika tidak terus digunakan. Ya, maka dari itu pendisiplinan baik secara formal informal wajib dilakukan. Nah, di Bali simpul-simpul pelestarian itu ada 4 hal. Nah, ini kalau Cliff Gertz itu melakukan riset, misalnya pertama dari dadie. Nah, semua pasti punya dadie ya. Kemudian selain dadie ada juga desa adat. Kemudian ada banjar misalnya, banjar adat seperti itu. Kemudian ada sekehe. Nah, coba kalau itu tetap dijaga, maka saya yakin simpul-simpul budaya itu punya peran dalam mewariskan. Coba misalnya, bagaimana mewariskan tradisi itu dalam skup terkecil kan keluarga dulu. Iya. Keluarga memperkenalkan kalau orang 3 bulanan begini bantennya gitu misalnya. Kemudian lebih luas lagi dadie, kumpulan dari berbagai macam keluarga kecil lah, keluarga batih atau kuren. Kemudian lanjut lagi ke desa adat. Desa adat punya peran loh. Coba misalnya kalau ada ritual-ritual di desa, kita semua terlibat, turun-turun terlibat. Nah, selain itu ada seke misalnya. Ada seke senian, kemudian seke manyi. Itu juga proses pewarisan. Maka dari itu, simpul itulah harus tetap diperhatikan sebagai tempat untuk melakukan proses pembelajaran. Dari itu, desa adat punya peranan penting dalam melestarikan tradisi-tradisi mereka yang terus diwariskan kepada generasi muda lewat berbagai macam baik pendidikan formal maupun informal. Jadi seperti itu. Nah, tadi nih Pak Putu kan saya beberapa waktu ini dapat membaca beberapa artikel nih mengenai itu tradisi persembahan durian yang diadakan di si Detape. Ini kan menarik nih. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih mengenai tradisi persembahan durian yang ada di desa si Detape itu. Nah,
Kalau di desa Sedetape sebagai bagian dari desa Baliage itu mereka memiliki keyakinan terhadap ide Ayu Mas Mangeronce ya. Ide Ayu Mas Mangeronce itu rasanya kalau diidentikan dengan Dewi Kesuburan atau Dewi Laksmi atau penguasa tumbuh-tumbuhan. Jadi ada suatu momen tertentu, sase-sase tertentu, ketika musim buah manggis, rambutan maupun durian, mereka mengaturkan hasil bumi itu kepada leluhur atau dewa-dewi yang berstana di Pura Kayangan Desa. Nah, jadi Pura Pusah dan Pura Desa itu mereka posisinya sama. Nah, maka dari itu upaya sebagai wujud syukur mereka mengaturkan dalam bentuk hasil bumi. Hasil buminya apa? Ya, seperti buah durian, rambutan, manggis. Nah, itu diaturkan. Tiap kakak kena. Hari pertama mereka bawa 3 gitu misalnya. 3 durian. Hari kedua berkurang. Dan itu sebagai upaya menjaga agar tetap mereka ingat bersyukur bahwa hasil bumi itu berkat selain upaya para petani menjaga kebun, ada juga kekuatan Adi Kodrati yang memberikan kemakmuran dan kesuburan. Maka dari itulah di sana sebagai bentuk wujud syukur mereka dengan mempersembahkan hasil bumi buah-buahan. Nah, kalau saya lihat ini persis seperti festival buah. Ini menarik sebenarnya, kearifan lokal yang senantiasa didasari oleh konsep teoekologi. Teo itu artinya konsep ketuhanan, ekologi artinya lingkungan. Dan di Bali kita kan mengenal Tumpuk Warige. Jadi Tumpuk Warige itu kan penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan. Artinya kita bukan memuja tumbuh-tumbuhan ya. Jadi biar tidak salah kaprah. Jangan sampai ada istilah memuja tumbuh-tumbuhan, tidak. Karena semua orang kan sangat tergantung dengan tumbuh-tumbuhan, makan nasi, makan buah dan sebagainya. Nah, itu upaya bagaimana kita menghormati konsep lingkungan, konsep ketuhanan. Itulah yang dikenal dengan konsep teoekologi. Dan itu sebenarnya sudah diimplementasikan oleh masyarakat Baliage sejak dulu. Bahkan sejak abad sebelum mereka mengenal Hindu bahkan. Karena kan keyakinan animisme dan dinamisme itu tetap berkembang. Nah, itu menjadi kekuatan. Jika itu senantiasa terus dirawat, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan setahu saya festival buah yang memang didasari oleh konsep kearifan lokal itu ada di Sedetape dan itu ada di Buleleng. Maka dari itu tugas dari pemerintah selain dari masyarakat, bagaimana kita memperkenalkan itu bahwa kearifan lokal masyarakat itu sangat luar biasa. Lokal ingeniusnya seperti itu. Jadi dengan ada tradisi-tradisi yang berkaitan dengan teoekologi, jadi itu akan memperkenalkan dan itu akan diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya. Makanya kalau sudah ada momen panen, mereka pasti akan mempersembahkan dulu. Nah, jadi saya rasa ini menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Buleleng dengan memiliki 7 desa Baliaga. Kalau di Bangli mungkin ada beberapa juga seperti Sukawana, ada Selulung, kemudian ada Blanteh, kemudian ada Pengelipuran. Kalau di kawasan Karangasem ada yang namanya banyak sih, seperti desa Tenganan, kemudian desa-desa yang ada di Kecamatan Selat dan sebagainya. Jadi itulah kekuatan. Dan setiap desa Baliaga memiliki corak yang menarik untuk dipelajari, ibaratnya seperti lab untuk riset. Dan bersyukur Buleleng memiliki hampir 7 desa bercorak Baliaga. Dan inilah yang harus kita lestarikan bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi semua stakeholder seperti itu. Oke, jadi menarik sekali ya untuk perbincangan kita pada hari ini. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak Putu. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak Putu sampaikan kepada masyarakat, khususnya terkait peran mereka dalam menjaga warisan budaya Bali, Baliaga, agar tetap hidup dan berkembang. Oke, jadi seluruh stakeholder harus berperan. Tidak hanya masyarakat, tidak hanya pemerintah, tapi seluruhnya. Maka dari itu, kalau dalam dunia pariwisata kan ada istilahnya pentahelik gitu misalnya. Selain masyarakat, kemudian pemerintah, stakeholder, kemudian ada media dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa diimplementasikan dalam upaya melestarikan desa Baliaga. Jadi Baliaga itu akan tetap lestari jika masyarakatnya ajak, jika tradisinya ajak, jika tanah-tanah mereka tetap ajak.
Sama seperti bagaimana kita berbicara ajek Bali. Ajek Bali itu akan tetap lestari jika manusia Balinya ajek, jika tanah Bali ajek dan tidak dijual gitu misalnya, dan jika tradisi budaya Bali itu tetap ada. Maka dari itu 3 hal ini yang harus dijaga. Kalau ketiganya utuh, saya sangat yakin bahwa Bali Age maupun Bali pada umumnya itu pasti akan tetap lestari. Nah, itu yang menyebabkan saya pribadi sangat optimis. Maka dari itu pemerintah harus melibatkan berbagai stakeholder. Salah satunya perguruan tinggi dalam melakukan riset, kajian, rekomendasi. Kemudian pemerintah menggandeng stakeholder seperti pihak ketiga misalnya untuk tetap bisa menjaga warisan budaya Bali Age. Jadi kalau misalnya mereka melakukan penataan, lakukanlah yang bersifat restoratif, bukan misalnya mengganti yang sudah ada dengan sesuatu yang baru. Itu akan kehilangan karakter cagar budayanya. Misal seperti di desa Julah, mereka memiliki konsep pemukiman yang sudah sangat tertata. Jadi kalau misalnya angkul-angkulnya mereka terbuat dari bambu misalnya, ganti dengan bambu gitu misalnya. Jangan diganti dengan beton. Itu akan mengubah karakter mereka. Nah, kalau misalnya kita melihat Penglipuran, kenapa dia masuk sebagai desa terbersih di dunia? Karena proses restorasi mereka sangat jalan juga. Meskipun mereka punya mobil, mereka tidak akan parkir sembarangan, tapi ada cara-cara mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan yang modern. Tapi menjaga hal-hal yang sifatnya tradisional itu tetap dilakukan. Nah, itu yang harus diperhatikan pemerintah. Gandeng semua pihak, kemudian kajian-kajian, rekomendasi tetap diperlukan, masukan tetap dibutuhkan, karena itu akan menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Benar sekali. Jadi kita nambah wawasan lagi Merina yang mengenai untuk apa itu Bali Age dan bagaimana perkembangannya dan juga bagaimana sih kita cara mempertahankannya juga betul. Serta tradisi-tradisi yang ada benar di Bali. Sekali. Dan Pak Putu terima kasih atas waktunya untuk datang ke Bikom, dan jangan lupa untuk selalu kita ajak komunikasi lebih lanjut untuk episode berikutnya. Terima kasih. Sahabat Buleleng, tidak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan pada episode podcast hari ini, dan sampai jumpa di Bikom selanjutnya. Sampai jumpa.